Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Pada masa jelang masuk ke perguruan tinggi, sejumlah siswa maupun siswi calon mahasiswa sudah mulai melakukan berbagai persiapan bahkan sejak saat ini. Para calon mahasiswa ini akan memulai masa transisi mereka dari seorang siswa sekolah menjadi warga atau mahasiswa di perguruan tinggi. Transisi ini mencakup adaptasi akademik, mental, lingkungan, pertemanan, dan juga lingkungan hidup, terutama bagi mereka yang berencana untuk menetap atau tinggal di dekat kampus. Nah, kira-kira selain persiapan fisik dari para calon mahasiswa ini, juga harus ada persiapan mental yang matang agar mereka dapat mengikuti perkuliahan dan beradaptasi dengan lancar. Lalu, kira-kira bagaimana cara para calon mahasiswa ini agar memiliki kesiapan mental saat akan memasuki perguruan tinggi? Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang luar biasa, di mana beliau ini ya adalah salah seorang dosen bimbingan konseling atau BK di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dan juga merupakan sekretaris UPT Layanan BK, yakni ada Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Halo. Ya. Bias panggilnya siapa nih Pak Eka? Ya, Mas boleh juga. Oke, Mas. Yang penting nggak Mbak ya, bukan. Oke, apa kabar hari ini Pak Eka? Baik ya. Ya, baik, sehat ya. Sehat ya, Stukaru sehat ya. Nah, bajunya udah matching banget nih ya, biru-biru ya hari ini ya. Cerah dan ceria. Oke, nah kita akan ngobrol seputar kesiapan mental para calon mahasiswa nih, Pak Eka, yang akan bersiap untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, kira-kira sebenarnya apa saja yang harus dipersiapkan oleh para siswa sekolah ini untuk masuk ke perguruan tinggi? Oke ya, jadi persiapan ya bagi adik-adik ya calon mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi ya mungkin ada beberapa tips-tips ya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ketika kita memasuki atau ingin memilih perguruan tinggi itu kita pasti akan melakukan riset dulu ya. Nah, jadi kita cari tahu dulu informasi kita mau kuliah dengan passion yang seperti apa. Apakah saya mau kuliah sambil bekerja? Nah, apakah saya kuliah sambil berorganisasi? Nah, itu kita harus cari tahu dulu. Nah, tentu juga kita harus paham ya, perguruan tinggi ini, ada jurusan ini, ada prodi ini. Ya, kita harus tahu jurusan yang tepat untuk kemampuan dan bakat saya itu apa. Jadi jangan kita istilahnya ikut-ikutan atau tren ya. Tren sekarang mungkin yang banyak peminatnya adalah ya kedokteran atau hukum ya, karena ya mungkin dikatakan prospeknya itu bagus ya. Tetapi ya kalau sesuai dengan minat dan bakat, nah serta kemampuan ya pasti kita tidak akan terlalu ya susah nantinya dalam mengikuti kegiatan di kampus. Nah, kemudian yang kedua itu ya kita harus mempersiapkan atau mencari tahu formulir pendaftaran. Nah, bagaimana setiap kampus itu kan ada berbeda-beda seleksinya. Ya, apa yang diminta itu kan berbeda. Ada yang meminta sertifikat TOEFL, ya, ada yang meminta nilai itu seperti ini, ya seleksi masuknya seperti ini. Ya, jadi kita harus tahu, cari informasi tentang hal itu. Ya, kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting adalah persiapan mental dan fisik. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi, ya kalau masuk ke perguruan tinggi itu kan kita tidak seperti pendidikan-pendidikan yang SMA atau SMP ya. Jadi perguruan tinggi itu kita dituntut lebih tinggi cara berpikir kita. Ya, memecahkan masalah juga. Nah, itu tentu kita harus memiliki mental yang kuat juga. Ya, oke. Nah, kalau boleh tahu, memang seberapa besar sih perbedaan antara menjadi seorang siswa dan juga mahasiswa nantinya, sehingga para calon mahasiswa ini harus mempersiapkan mental mereka saat akan memasuki perguruan tinggi? Ya, jadi kita asumsikan ya bahwa mental kita itu kan akan berkembang terus ya. Jadi di perguruan tinggi itu ya kita tentunya harus dituntut lebih tinggi lagi ya. Jadi sebelumnya kita merasa ya istilahnya nggak biasa-biasa aja atau sering nih biasanya kasus
nggak buat tugas ya nanti pasti diingetin kok oleh gurunya. Tapi kalau di kampus kan enggak ya, Iya. walaupun kamu nggak ngerjakan tugas atau apa ya, ya itu nggak bakalan diingetin oleh gurunya. Bahkan ada kasus ya sampai nggak KRS-an ya, Iya. karena dia nggak tahu bagaimana informasi yang ada di kampus tersebut, apakah KRS-annya via online atau bagaimana itu. Kemudian ya, kenapa harus memiliki mental yang kuat ya, karena di kampus itu kita akan bertemu oleh ya orang dari berbagai macam latar belakang ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar Indonesia ya. Iya. Jadi kan sangat berbeda sekali ya lingkungan sosial atau cara kita beradaptasi mungkin di kampusnya. Nah itu kadang yang membuat orang itu jadi stres. Nah, karena nggak bisa bergaul nih dengan orang Jakarta atau nggak bisa Iya. bergaul nih dengan kehidupan orang ini ya. Nah itu sih yang Iya. membuat ini selain juga tekanan tugas proyek. Nah, mungkin di kampus itu ada berbagai macam proyek yang harus dikerjakan. Nah itu sih yang membedakan ya Iya. dari pendidikan sebelumnya. Nah, lalu mental seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh para calon mahasiswa ini nantinya? Iya, mental ya. Ya, seperti apa ya? Mungkin ya jangan seperti Fajar Set Boy ya. Jadi mental ya saya rasa mental ya anak-anak sekarang, siswa-siswa sekarang sudah kuat-kuat ya. Jadi yang pertama itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, dengan berpikir kritis ya kita bisa memutuskan ya sebuah keputusan dengan tepat. Nah, jadi kadang-kadang ya kalau nggak memiliki kemampuan itu ya kita juga akan merasa tertinggal atau tidak berkembang nantinya. Kemudian ya bagaimana cara kita mampu memecahkan suatu masalah. Nah ini sangat penting sekali. Biasanya di perkuliahan ada tugas-tugas yang sangat berat, ada permasalahan-permasalahan mungkin di organisasi yang kita ikuti. Nah itu kita harus memiliki itu kemampuan memecahkan masalah. Iya. Bagaimana? Oke itu ya. Kemudian ya kemampuan berinteraksi, ya, kemampuan berkomunikasi, ya, itu akan lebih istilahnya menunjang ya untuk meningkatkan atau menguatkan mental. Selain juga kita harus ya cukup beristirahat, nah makan yang teratur. Ya biasanya kan ya anak kos ya mau makan apa ya pagi Oki Jelly Drink ya. Kan ada ya seperti itu ya sampai makan Promag ya. Iya. Itu jadi itu akan mempengaruhi ya kesehatan mental itu. Jadi berolahraga yang teratur, makan yang teratur itu akan ya meningkatkan kesehatan fisik dan mental juga. Oke, nah jadi banyak persiapan dan mental baiknya itu emang harus dipersiapkan dengan matang ya oleh Iya. para calon mahasiswa ini, selain juga dengan kesiapan fisik mereka. Jadi jangan mentang-mentang kos nih di sini gitu ya, makanya jadi nggak teratur. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kos, atau berarti dia tinggalnya di rantauan ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, dan jauh dari daerah asalnya. Nah, seringkali calon mahasiswa yang akan kuliah itu sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Kalau boleh tahu kira-kira bagaimana nih Pak, agar calon mahasiswa ini nantinya ketika mereka merantau itu lebih mudah lah beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan tidak mengalami shock shock budaya gitu ya, dan kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Iya, itu mungkin ya permasalahan yang memang banyak sekali ya. Ya, jadi kita perlu adanya beradaptasi ya. Dengan adaptasi kita mampu menyesuaikan diri kita dengan lingkungan. Ya, jadi kita perlu juga pintar-pintar memilih lingkungan loh. Jangan Iya. asal-asalan saya mau pengen kos. Ya, jadi pilihlah tempat kos yang memang ya tempatnya itu nyaman, aman ya, terutama aman ya. Kemudian tenang, jauh dari kebisingan. Nah, itu akan mendukung kesiapan kita untuk berkuliah di perguruan tinggi. Ya, jadi lingkungan itu ya memang sangat berdampak ya. Ya, jadi di lingkungan kita tinggal itu ya apakah orang-orang di sana orangnya suportif, mendukung, Yeah. atau bahkan orangnya di sana itu suka gibah lah itu. Jadi kita ikut-ikutan jadinya ya. Agak stres, agak cemas itu jadinya. Jadi
bergaulah dengan lingkungan-lingkungan yang positif supaya bervibrasi dia. Ya, jadi kita akan ikut positif juga itu. Oke, nah jadi memilih lingkungan yang Mm-mm. tepat, yang aman, nyaman Mm-mm. gitu ya, dan juga Mm-mm. jauh dari kebisingan. Biar tujuannya, misalnya seperti kita di Undiksa, misalnya tujuannya ke Singaraja memang untuk menempuh pendidikan, ya biar fokus gitu ya Iya. berpendidikannya. Nah, lalu apa saja sebenarnya yang bisa mempengaruhi kekuatan mental dari para calon mahasiswa ini? Nah, itu ya, jadi faktor-faktor untuk mempengaruhi mental itu ya seperti tadi ya, jadi ada dua, Mhm. ada faktor dari luar ya, faktor eksternal kita dan faktor internal. Nah, jadi faktor eksternal itu ya seperti di lingkungan ya. Lingkungan yang terdekat kita adalah lingkungan keluarga. Nah, jadi bagaimana pola asuh keluarga, kemudian bagaimana konflik di dalam keluarga Mhm. itu. Itu akan membuat mental itu menjadi kuat atau lemah kan biasanya gitu. Nah, Iya. jadi keluarga itu suportif nggak, Mhm. saling mendukung nggak, nah, itu. Ya. Nah, kemudian di lingkungan setelah keluarga kan lingkungan sekolah. Mhm. Nah, di lingkungan sekolahnya itu bagaimana? Apakah terjadi bullying? Nah, Mhm. apakah terjadi tekanan akademik di sana? Apakah ya macam-macam ya. Jadi itu yang mempengaruhi mental. Jadi lingkungan sekolah yang mendukung, yang mengembangkan bakat minat siswanya itu lingkungan yang dapat mengembangkan mental siswa itu baik ya. Nah, itu di luar ya. Iya. Kemudian di dalam diri. Nah, ya. Di dalam diri itu ada pengalaman hidup. Hmm. Nah, jadi mental itu dibentuk oleh pengalaman hidup kita kan. Jadi apakah kita sering diputusin pacar ya seperti pacar sad boy itu ya. Jadi pengalaman hidupnya yang membuat mentalnya itu jadinya seperti itu. Atau bahkan pengalaman hidup yang pahit itu bisa menguatkan mentalnya Iya. malahan. Nah, itu jadi tergantung di dalam diri ya. Jadi kita nggak bisa orang di luar itu nggak bisa ngontrol kan. Yang bisa mengontrol itu diri sendiri kan. Nah, jadi itu pengalaman hidupnya yang membuat mental itu ya bisa kuat. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah juga memang kesehatan mentalnya. Nah, Hmm. itu yang memang orang itu yang memang bawaan dari sejak lahir ya. Kesehatan mentalnya itu apakah dia dari keturunannya ya yang memiliki kan banyak ada stres bahkan sampai kecemasan yang berlebihan. Nah, Mhm. itu. Ya, itu sih yang mempengaruhi lemah dan kuatnya Oh, mental. orang gitu ya. Mhm. Oke, nah tadi kan disinggung bahwa salah satu yang mempengaruhi juga adalah apa namanya faktor eksternalnya atau lingkungan sekitar. Seberapa besar sebenarnya lingkungan sekitar ini bisa mempengaruhi kuat tidaknya mental seseorang? Apakah dengan lingkungan itu orang yang misalnya tadinya itu memiliki kuat yang mental yang kuat gitu misalnya ya, karena lingkungannya nggak bagus itu justru malah merubah mentalnya. Itu apakah bisa juga seperti itu? Iya, bisa juga ya. Jadi kalau kita berdebat antara lingkungan dan diri ya kita nggak selesai mungkin sampai Iya. malam ya. Karena itu harus kita sama-sama jalan. Hmm. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang saling mendukung, disertai dengan jiwa kita yang positif. Nah, itu akan ya memang perkembangannya itu lebih bagus ketimbang ya lingkungan yang sehat, tetapi diri kita sendiri yang nggak sehat, nah itu juga agak kurang baik ya. Mhm. Jadi ini sama-sama, kita Oke. sama-sama ya seimbang antara diri kita dan lingkungan. Nah, jadi paling nggak kalau kita punya mindset atau pikiran positif ya kita pasti mencari atau bergaul dengan orang-orang yang positif ya gitu. Mhm. Kalau mindset kita negatif ya kita pasti bergaulnya dengan orang-orang yang negatif juga. Nah, itu. Oke, harus beriringan Iya. berarti ya, nggak bisa dipisahkan Mm-mm. gitu ya satu sama Mm. lain. Nah, seringkali dalam masa akan memasuki perguruan tinggi seperti saat ini kan ini sudah mulai jalur pendaftaran, jalur seleksi Oh iya. nasionalnya prestasinya gitu ya. Nah, seringkali di sini para calon mahasiswa itu menghadapi dilema Hmm. karena mereka akan memilih jurusan yang sesuai keinginannya atau keinginan orang tua. Nah, itu juga bisa mempengaruhi mental para calon mahasiswa ini nggak Mm-mm. nantinya? Oke, mungkin ya ini adalah tantangan yang berat yang dihadapi ya walaupun masih di depan. Iya. Belum masuk perguruan tinggi, Mhm. masih di awal. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi ya, jika sudah persiapannya itu bagus, ya tentu kita bisa ya istilahnya memasuki
perguruan tinggi itu ya tanpa ada hambatan. Ya, jadi pertama kita riset dulu lah dengan kemampuan diri sendiri ini saya memiliki bakat apa, minat apa, nah, kemudian saya ingin masuk ke jurusan apa. Nah, itu kita harus pahami dulu diri sendiri. Nah, terkait dari pilihan orang tua atau ikut tren dan lain-lain. Nah, itu kan lingkungan ya. Jadi kita harus cari juga lingkungan yang mendukung apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, jadi biasanya di masa pendaftaran itu kita harus lebih sering riset atau mencari-cari informasi ya tentang kapan jadwalnya ini dibuka, kapan jadwalnya ini ditutup. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus mempersiapkan berkas-berkas, dokumen, sertifikat yang mungkin perlu ya atau memang wajib ya, mana sertifikat yang perlu, apakah menginginkan. Nah, ini kampus ini menginginkan TOEFL, sedangkan kampus ini enggak. Kan ada perbedaan di sana, ada seleksinya. Nah, kita harus persiapkan. Nah, jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan sampai di H-1 atau di hari H itu kita baru mempersiapkan ya. Jadi kita bisa mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Nah, kadang kalau dulu nih pengalaman, kalau dulu itu masih belum ada mesin scan HP seperti sekarang ya, harus ke tukang fotokopi scan. Nah, saya mau daftar sekarang ditutup jam 12 malam, tapi saya baru daftar jam 10. Nah, gimana caranya scan? Nah, itulah yang menjadi kendala-kendala biasanya. Jadi, mana dokumen yang harus di-scan, mana dokumen yang harus dilegalisir. Nah, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau bisa kita minta bantuan teman atau keluarga untuk mempersiapkannya, sehingga nanti nggak panik atau mendadak ya. Nah, bahkan ini sekarang sudah mau tutup nih pendaftarannya, tapi saya lupa legalisir, wah gimana? Jadi ya itulah yang menyebabkan orang itu stres dan panik. Iya. Nah, lalu kira-kira bagaimana peran orang tua nih dalam masa-masa persiapan anaknya nanti akan memasuki perguruan tinggi? Seperti apa? Oke, jadi peran orang tua ya dan keluarga ya sebisanya mendukung apa yang sudah menjadi pilihan dari anak ya, pilihan karirnya ke depan ya, studi lanjutnya itu. Nah, mendukung, mensupport. Nah, hal yang ya seperti itulah yang bisa diberikan oleh orang tua ya, selain memberikan uang jajan, uang bulanan ya, tapi ya yang lebih penting adalah bagaimana mensupport sang anak itu atau siswanya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan, mengembangkan diri di kampus ya. Tidak hanya kampus itu kita belajar aja ya atau di bidang akademik saja ya, tapi kampus itu bisa sebagai ajang untuk meningkatkan soft skill. Nah, soft skill biasanya ada ekstrakurikuler, ada biasanya magang kalau sekarang ya. Oke, itu ya, jadi harus mendukung sih. Harus sebagai support system lah ya bagi anak-anak mereka biar nggak makin stres. Nah, pada masa-masa pendaftaran seperti ini juga banyak mahasiswa yang sudah mengalami stres berlebih nih Pak. Istilahnya bahkan dari sebelum proses pendaftaran, bahkan baru hanya akan pengumuman misalnya perguruan tinggi ini akan menerima sekian ribu mahasiswa atau segala macam, itu mereka udah stres atau ketakutan sendiri. Kira-kira bagaimana cara mahasiswa ini agar bisa mengatasi rasa stresnya itu, mungkin selain persiapan matang yang harus dilakukan, hal apa lagi yang bisa mereka lakukan? Oke, kadang kita mungkin merasa deg-degan, cemas ya. Nah, jadi itu hal yang wajar. Nah, jadi untuk menghilangkan itu ya kita coba berbicara dengan orang tua, orang yang kita percaya ya, kita curhat seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita fokus pada tujuan. Ya. Tujuan saya atau cita-cita saya apa? Nah, itu harus kita fokus dulu. Oh, saya ingin kuliah di sini, ya saya ingin berkarir seperti ini, ya jadi kita sudah ada bayangan ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah kita harus mengelola ekspektasi ya. Jangan terlalu tinggi kita menaruh ekspektasi ya. Jadi berpikir realistis saja ya, dengan kemampuan kita sendiri ya. Apakah diterima atau tidak ya nggak masalah ya. Jadi walaupun kita gagal ya jangan sampai berlarut ya. Pasti ada jalan lain ya yang bisa mungkin ya.
Nah, itu sih, ya, jadi kita harus lebih positif aja, ya berpikir positif aja lah, ya itu kalau Jangan berpikir negatif. Nah, ya. tadi disampaikan tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi gitu ya Mm. dengan apa yang kita lakukan. Kalau boleh tahu kenapa? Bukannya kita selalu diajarkan untuk harus optimis dong. Nah, optimis dengan memiliki ekspektasi yang tinggi itu sama nggak sih sebenarnya, Pak? Nah, kadang-kadang ya kalau kita terlalu berekspektasi tinggi itu akan malah menjadi putus asa nantinya ya. Oh, saya sudah beli makanan ini kok kecil ya dikit. Nah, itu jadi kecewa. Nah, Iya. jadi ya kita harus berpikir realistis saja dengan kemampuan kita ya. Dengan apa yang kita dapatkan. Nah, itu kita boleh optimis. Dan bahkan kita ya harus meningkatkanlah optimisme kita itu lebih tinggi ya, tetapi ya kita harus bisa beradaptasi, lebih lebih bisa fleksibel istilahnya. Kalau gagal di proses ini ya kita punya plan B, ya itu istilahnya. Oke, jadi harus ada rencana matang ya. Jadi Iya. nggak boleh punya satu rencana aja, tapi sudah ada harus rencana-rencana cadangan di Mm. belakangnya. Nah, permasalahan yang juga sering dialami adalah ketika para calon mahasiswa ini melamar di jalur yang pertama itu kan SNPMB kalau nggak salah sekarang namanya ya. Nanti bisa dikoreksi kalau Tia salah nyebutnya. Itu jalur seleksi nasional yang pertama, jalur prestasi. Misalnya mereka tidak dapat, mereka harus ke jalur tes gitu ya. Nah, seringkali banyak para mahasiswa tuh baru gagal di satu jalur, mereka sudah menyerah gitu. Ya udah nggak usah deh kuliah sampai sini aja misalnya kayak gitu. Nah, gimana caranya agar mahasiswa ini tidak memiliki mental yang mudah menyerah padahal kan baru satu pintu yang tertutup ya, padahal masih ada pintu yang lain. Ya, itu ya pentingnya dukungan dari orang sekitar, nah terutama keluarga ya dan teman-teman terdekat ya. Nah, kalau dengan dukungan yang bagus, support yang bagus ya tentu dia tidak akan memiliki pikiran yang mudah menyerah ya. Itu. Jadi ada support, oh ya nggak apa-apa nak kita ikuti lagi tes berikutnya ya siapa tahu masuk. Nah itu jadi perkataan-perkataan positif, afirmasi-afirmasi positif yang digaungkan itulah yang membuat kita lebih bersemangat. Nah, itu. Jadi saya rasa seperti itu Oke. ketimbang ya terserah ya terserahlah mau mau lulus mau enggak. Nah, itu kan berbeda juga ya karena mungkin dia tidak punya tujuan. Ya kalau memiliki tujuan yang jelas, fokus terhadap tujuan ya saya rasa nggak mungkin mudah putus asa ya. Ya dengan ini kan kita istilahnya persaingan ya Iya. di dalam hidup kita ya. Jadi kita harus membekali diri itu dengan mental yang kuat yang seperti yang saya katakan tadi. Ya harus bisa adaptif, harus bisa memecahkan masalah, harus bisa berpikir kritis ya, untuk menentukan keputusan yang tepat. Nah, apakah sudah tepat nggak saya kuliah di sini kan itu biasanya. Oke, jadi itu yang harus dilakukan, jangan mudah menyerah baru Hmm, gagal di satu jalur gitu ya. iya, Mungkin harus disesuaikan juga dilihat dengan kemampuannya. Makanya itu perlunya persiapan matang sejak awal iya. mungkin gitu ya Pak Eka ya. Oke, nah lalu bagaimana cara menjaga kekuatan mental para calon mahasiswa ini selama mereka melalui proses panjang ya dari persiapan sampai nanti akhirnya setelah masuk ke perguruan tinggi kan mereka juga harus melewati masa orientasi dan lalu akan memulai masa perkuliahan mereka di bangku kuliah. Oke, menjaga mental itu ya, ya kita bisa ya menjaga keseimbangan tubuh ya. Jadi mens sana in corpore sano ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat tentu ada jiwa yang sehat. Nah, jadi kita harus atur pola makan kita, olahraga yang teratur, istirahat ya, jangan sampai begadang, nah, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang memang ya belum tentu terjadi sih. Nah, itu yang membuat kita merasa cemas, merasa takut, nah, seperti itu. Dan perbanyak kita berdiskusi, bercerita dengan keluarga. Ya. Kalau perlu sih bisa datang ke guru bimbingan konseling ya, Iya. atau layanan psikologi. Nah, itu bisa Mbak. Oke, nah apakah dengan refreshing itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita menjaga kekuatan mental? Karena anak-anak zaman sekarang stres dikit langsung katanya healing, ya Iya. bahasanya itu gimana tuh Pak Eka? Oke, itu bagus juga ya healing-healing ya. Jadi
selain healing-healing ya kita bisa post ke story. Ya itu jadi itu bisa meningkatkan mood kita. Ya, mood kita kemudian dengan mood yang enak yang ya jadi kita bisa lebih positif lagi. Nah, ya selain itu ya kita ya lihat dulu lingkungan kita bersih nggak ya. Dengan lingkungan yang bersih, yang aman, nyaman ya kita tentu pasti mood kita itu pasti akan baik, ya, bagus ya ketimbang ya berantakan, jorok itu ya. Jadi kita akan murem terus. Nah, dan kita istilahnya ya agak putus asa dan tidak positif itu. Itu sih. Oke. Kalau ada yang bisa meditasi ya silahkan meditasi, Meditasi yoga boleh. itu. Iya, jangan Da- sampai aja nanti healing malah hilang gitu ya. Iya. Hilang nggak tahu kemana mau lanjut kuliah atau enggak gitu misalnya. Oke, luar biasa, mungkin terakhir sekaligus closing statement nih Pak Eka, gimana ada yang ingin disampaikan kepada para calon mahasiswa, mungkin calon Ganesha Muda Undiksa yang tengah bersiap untuk masuk ke perguruan tinggi atau ingin bersiap masuk gabung ke Undiksa agar mereka memiliki kekuatan mental yang baik selama proses persiapan masuk ke perguruan tinggi. Oke, baik. Mungkin dari saya tips yang bisa adik-adik terapkan ya. Jadi yang pertama jangan sampai menunggu deadline atau H-1, bahkan di H terakhir ya adik-adik baru mendaftar. Nah, jadi buat jadwal rencana yang bagus. Kemudian selain itu ya adik-adik bisa riset ya jurusan apa saja yang ada di Undiksa, prodi-prodi apa saja yang sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah menjaga pola hidup sehat, tidur yang teratur, makan yang teratur. Nah, itu akan paling nggak meningkatkan mood dan ya kesehatan mental kita. Nah, itulah. Jadi hal-hal yang seperti itu ya mulai dari diri kita sendiri ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Ya, Eka atas sharingnya. ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk sahabat Undiksa yang ada di luar sana. Jadi poin pentingnya persiapan matang memang harus kalian lakukan sejak awal ya. Jangan nunggu hamin-hamin gitu ya. Apalagi SKS, sistem kebut semalam, itu jangan sampai. Agar kalian bisa masuk ke perguruan tinggi pilihan kalian dan menggapai cita-cita kalian. Terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di-share ke semua sosial media kalian agar makin banyak orang yang tahu gimana caranya untuk mempersiapkan mental mereka saat akan memasuki perguruan tinggi. Jangan lupa untuk yang belum mensubscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, mungkin bisa dihidupkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Karena ini masih dalam suasana pandemi, tapi kita sudah masuk era new normal, bukan berarti kalian harus melupakan yang namanya protokol kesehatan, harus tetap dipatuhi ya. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh